Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Minggu 7 Mei 2023 telah digelar acara kampanye anti stigma disabilitas dan audiensi ke DPRD. Hal ini dilakukan guna menyuarakan perda disabilitas yang belum terrealisasi dengan baik. Acara ini merupakan kolaborasi antara SMA Masa Depan dengan Wahana Keluarga Cerebral Palsy. Ini merupakan komunitas orang tua yang memiliki anak cerebral palsy. Komunitas ini berbagi pengetahuan, pengalaman, dan cerita penyandang cerebral palsy. Siswa SMA Masa Depan yang menggelar kampanye dengan berbagai penyandang cerebral palsy di Malioboro itu memiliki harapan agar stigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas bisa hilang 100%. Salah satu misi kampanye ini adalah menyuarakan ke masyarakat umum bahwa seorang difabel termasuk cerebral palsy mampu berdaya, mandiri, berprestasi, dan menginspirasi. Kampanye ini menekankan pada penokohan orang-orang hebat penyandang cerebral palsy, bahwa cerebral palsy bukan hanya dapat duduk di kursi roda, tapi lebih dari itu, mereka bisa menjadi orang hebat dengan segala kelebihan minat bakat yang mereka miliki. Hal ini ditunjukkan dengan buku yang ditulis oleh orang-orang hebat dari Wahana Keluarga Cerebral Palsy, di mana di dalamnya dituliskan kisah orang-orang penyandang cerebral palsy, tetapi tetap berjuang sekeras tenaga hingga kemudian bisa menjadi seseorang yang tak hanya sukses tapi juga menginspirasi. Contohnya saja seperti kisah yang ditulis Nurfiani ini. Setelah berjuang sangat keras, akhirnya ia mampu menempuh studi S2 di Universitas Gadjah Mada. Kemudian, ada kisah dari Alfiana Asti, seorang penyandang cerebral palsy yang mampu menjadi penerjemah, konten kreator, dan perancang materi pembelajaran bahasa Inggris. Bahkan, ada juga penyandang cerebral palsy yang berhasil menjadi atlet boccia. Masya Allah, ternyata dengan berbagai ujian yang diberikan oleh Allah, mereka tetap dapat kuat dan menjalaninya dengan optimis. Namun, tiba-tiba terlintas sebuah pertanyaan yang mungkin tak enak didengar karena kontradiksi dengan misi kampanye ini. Pertanyaan itu adalah, itu kan yang hanya mengalami cerebral palsy motorik, sehingga kemampuan kognitifnya masih dapat berjalan secara sempurna. Namun, bagaimana dengan mereka penyandang cerebral palsy yang mengalami gangguan kesehatan pada seluruh fungsi tubuhnya, hingga memaksa mereka untuk mau tidak mau harus duduk di kursi roda 24 jam dalam pengawasan orang tua, dan secara intelektualitasnya juga sangat kurang. Lantas, bagaimana manifestasi atau perwujudan dari slogan berdaya, mandiri, atau berprestasi? Demi mendapatkan jawaban yang valid, kami telah menanyakan pertanyaan ini kepada Ibu Reni Indrawati sebagai salah satu pendiri Wahana Keluarga Cerebral Palsy. Kalau itu kategorinya, jadi kamu harus mengesampingkan kategorinya seperti kamu melihat misalnya kayak bisa kemudian bisa S2, itu kategori CP itu. Kalau kategori berat, ketika anak CP yang kategori berat, dia itu sulit tersenyum, kemudian dia bisa tersenyum, kan itu dia tersenyum dengan usahanya sendiri, berarti kan dia mandiri. Oh, iya, karena tersenyum itu butuh berbagai macam hal di dalam tubuh kita untuk bisa melakukan itu. Terus kemudian menginspirasi bagaimana dengan kondisinya dia menginspirasi kan, karena dia bisa tersenyum, jadi mengedipkan mata itu juga sulit buat ada yang nggak bisa. Nah itulah prestasinya mereka. Kenapa? Jadi kalau aku di banyak tanya orang tua, aduh semoga anakku besok bisa jalan, besok bisa jalan, besok bisa ini. Biasanya akan bilang, enggak, anak ibu sekarang bisa apa, kondisinya apa, oh sudah bisa bolak-balik, ya itu prestasinya dia. Karena dia sudah bisa bolak-balik tanpa harus ibu membolak-balikkan. Itu sudah kemandirian buat dia. Kayak gitu. Jadi hal-hal yang secara motorik itu bisa dilakukan, misalnya kayak kamu bisa jalan, bisa lari. Nah, kemudian kalau anak-anak sipil yang berat, dia kemudian dari telentang nih, kemudian dia bisa begini, sebelumnya dia belum bisa, itu adalah sebuah prestasi.
orang tua patut mensyukuri itu sebuah hal yang bisa menginspirasi bahwa ternyata akhirnya dia bisa. Bagaimana caranya kemudian dia bisa menggerakkan tangan itu? Harus dengan latihan apa? Kayak gitu. Itu sebuah prestasi. Dari sini, saya baru tersadar bahwa kita seringkali lupa bersyukur, merasa kurang tak punya apa-apa, punya banyak kekurangan dan kelemahan, sehingga putus asa dengan harapan. Padahal, di luar sana masih banyak orang yang diberi ujian oleh Allah yang jauh lebih berat dengan ujian yang kita hadapi, yang untuk menggerakkan tangan atau sekedar mengedipkan mata membutuhkan latihan dan terapi yang panjang. Kini, sudah saatnya kita untuk saling peduli, menghargai, serta memahami sesama. Dan jangan lupa selalu bersyukur.